Itu satu. Itu di internal umat. Yang kedua, hasil penelitian untuk Aceh khususnya oleh misionaris Korea. Dia berkesimpulan bahwa Aceh sekarang bukanlah benteng yang tidak bisa ditembus lagi. Artinya kristenisasi sudah mungkin terjadi. Tentu ada sendi-sendi yang sudah rusak, ada ruang yang sudah bolong. Kenapa? Ada sisi-sisi yang kosong yang tidak terjangkau oleh dakwah. Mereka tidak bawa ayat dan hadis, tapi mereka bawa kesejahteraan. Mereka bawa bantuan. Mereka menyentuh hati. Dan ini tidak cuma di kota. Bahkan mereka menjangkau anak-anak desa di sana masuk Kristen. Dicampur di ini berlagu kampung yang berkok gitu. Ini siapa yang bertanggung jawab? Kalau kata ulama Dayak itu bukan urusan saya. Kata yang lain juga bukan urusan saya. Yang lain bukan urusan saya. Siapa yang ngurus? Maka ini udah sekarang perlu duduk kembali mengkaji strategi dakwah kita itu bagaimana. Apa sudah cukup dengan pola-pola lama? Ya sudah ternyata berkah dan bertahap. Tetapi kita sekarang menghadapi sebuah perubahan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita ubah untuk mendakwahkan kepada umat yang sedang berubah. Ini hal yang perlu. Maka oleh karena itu, udah berpikir sekarang itu ada golongan yang khamisan. Ini bagaimana kita ramah golongan yang khamisan? Karena Rasulullah mengatakan kun aliman, oh muta'aliman, oh mustami'an, oh muhibban, fala takun khamisan, fatahrim. Kalau kamu tidak alim, dia muta'alim. Kalau tidak muta'alim, dia jadi pendengar. Kalau tidak pendengar, pencinta, simpatisan. Leker, bagian leker dari. Kalau ada khamisah, jangan yang kelima mukhridan itu. Khamisah ada mukhridan, pembenci, pembosan. Fatahrim. Bagaimana yang mukhridan ini robah menjadi muhibbah. Maka ini benar ada Abi Bayu, sekretaris kuda, dan sekretaris bagi saya. Maka buat training dengan pola tertentu, dengan strategi tertentu. Sekurang-kurangnya mereka yang tidak pernah dijangkau dan hatinya tidak cinta agama, tidak cinta ilmu, titik awalnya buat mereka punya niat untuk memperbaiki diri dulu. Kemudian diri dia masuk untuk benar-benar memperbaiki diri dan masa depan. Dari muhibbah, disitulah akan timbul sebahagiannya jadi mustami'an. Dari mustami'an akan timbul jadi muta'aliman. Tidak semua muta'aliman jadi alim, sebahagiannya akan jadi aliman. Tapi semuanya berangkat dari muhibbah. Sebagai embrio untuk menjadi aliman, embrio untuk menjadi muta'aliman, embrio untuk menjadi mustami'an, bukan menghilangkan pembenci predator. Menurut ada juga problem, buat ulun tadi pulau. Akhirnya jadi rutin.
Yang kosong tidak terjemah itu akan diambil oleh musuh. Tidak cuma musuh agama, malah musuh negara. Sementara sampai di semua desa itu, tidak semua pemimpin desa mampu punya konsep untuk mengelola anak-anak mudanya. Dia jadi pemimpin di desa karena dipilih, bukan sebuah keahlian mengelola umatnya yang muda, rakyatnya yang muda dan yang tua. Sehingga pemuda sekarang menjadi masalah bagi setiap desa. Agama tidak hadir, Ahlussunnah wal Jamaah tidak hadir memberi solusi. Sementara konsep Ahlussunnah wal Jamaah tidak cuma persoalan Asy'ari dan Maturidi, tidak cuma itu, juga berkaitan dengan kehidupan, masalah, kemaslahatan umat Islam, di mana terintegrasi nilai adil, ihsan dan syafaqah adil. Itu siapa yang menerjemahkan ke rumah sisi kehidupan? Ini tugas besar. Ya kita mulai dari embryo kecil dengan cara-cara yang strategis. Maka budaya yang dilantik hari ini bukanlah budaya stempel, tapi budaya sebuah pergerakan. Dan harus cepat. Kalah cepat dalam pergerakan, pasti akan cepat kalah di dalam persaingan. Bukan diam-diam, bukan olehnya halangan dulu. Daripada lupa pokoknya. Lu kalau udah lalu tajuk terpilih ya, sok mengambil. Rupanya wajah tajuk dia terpude dah bohong, apa sih lagi dah bohong kayak dulu. Halangan dulu. Kenapa? Karena tak merasa penting. Bukan apa, tidak merasa penting, Tuhan tidak merasa penting. Kenapa tidak merasa penting? Siapa yang buat tidak merasa penting? Maka ayo duduk, buat budaya ini untuk melakukan sesuatu yang terpenting untuk dunia dan akhirat. Kalau memang itu tidak penting, ayo sama-sama tinggalkan budaya. Kalau memang mudah untuk melakukan sesuatu yang penting untuk kemaslahatan umat, ayo lakukan. Kalau tidak ada waktu yang kosong, ya kosongkan waktu. Ya halat kelamaan ila salat bin hamakatin nafsi. Lalu mengalihkan berbuat kebaikan itu untuk menunggu waktu kosong, itu sebuah kebodohan. Kalau nama itu kebaikan, kalau itu penting, kalau waktu tidak kosong, ya kosongkan supaya ada waktu kosong begitu. Kalau tak ada itu, gimana? Ya berapa dulu kita mudah-mudahan bukan ada dulu ini loh. Itu mau berangkat memang udah. Saya bilang nanti dengan anak tetap dulu, yang baik orang dulu dulu. Korea, jangan di Korea udah. Hidup otomatis belum nak tangan apa mudah ditan tusuk hidup otomatis dan itu menyolong itu dari setiap wilayah mati yang tusuk juga itu mati maka dia mati. Itulah pesan saya sudah dulu bekerja buat rapat kerja benar-benar untuk bekerja, bukan rapat kerja tapi tidak bekerja. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Assalamualaikum.